Coba lihat hadis sahih yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Boleh digeser Mas Hebi. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi." Pada hari kiamat itu Al-Quran akan didatangkan bersama ahlinya. Siapa itu? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu yang mereka yang beramal dengan Al-Quran. Perlu digarisbawahi itu, orang yang beramal dengan Al-Quran. Kata Nabi, taqdumu suratul Baqarah wa Alu Imran. Yang ada di depan itu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya tuhajani an sahibiyah. Keduanya memberikan pembelaan untuk ahlinya atau sahabatnya. Kalau hadirin ditanya, kira-kira kita ini termasuk orang yang dibela atau tidak dengan Al-Baqarah dan Ali Imran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita memulai majlis yang penuh berkah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon kepada jamaah semuanya, baik yang membawa handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya atau yang membawa mushaf, kita buka surat Al-Baqarah bersama-sama jamaah sekalian. Malam hari ini kita akan membahas tentang hal di balik surat Al-Baqarah, tentu saja secara analisis sirah, sejarah nabawi. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita semuanya. Judulnya itu keacak ya, di laptop itu jadi seperti hurufnya. Jadi memahami tujuan diturunkannya surat Al-Baqarah dan dampaknya pada etos perjuangan hidup kita jamaah sekalian. Nah, hadirin, kita lanjutkan. Boleh digeser Mas Hebi. Di dalam hadis sahih yang paling kita sering kenal tentang Al-Baqarah diantaranya, Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan itu akan lari. Jamaah sekalian, umumnya kita membaca Al-Baqarah itu sebagiannya untuk ruqyah, mengusir jin jamaah sekalian. Tidak lebih dari itu. Al-Baqarah itu kita kenal di dalamnya ada ayat kursi. Ayat kursi itu kita pakai untuk perlindungan dan keamanan dan segala macam. Kepecah-pecah kita. Nah, coba lihat hadis sahih yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Boleh digeser Mas Hebi. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi." Pada hari kiamat itu Al-Quran akan didatangkan bersama ahlinya. Siapa itu? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu yang mereka yang beramal dengan Al-Quran. Perlu digarisbawahi itu, orang yang beramal dengan Al-Quran. Kata Nabi, taqdumu suratul Baqarah wa Alu Imran. Yang ada di depan itu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya tuhajani an sahibiyah. Keduanya memberikan pembelaan untuk ahlinya atau sahabatnya. Kalau hadirin ditanya, kira-kira kita ini termasuk orang yang dibela atau tidak dengan Al-Baqarah dan Ali Imran?
Kalau jenengan dengan saya itu hanya sekedar membacanya untuk ngusir setan dari rumah, kira-kira Al-Baqarah membela kita atau tidak? Jangan dijawab penjawab segini. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Silakan Mas, dilanjutkan. Nah, apakah kita termasuk orang yang dicari dan dibela oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran? Jamaah sekalian. Pertanyaan ini penting untuk membuat kita agar kita berinteraksi dengan surah Al-Baqarah itu lebih bagus lagi. Dilanjutkan Mas Ebi. Di dalam kitab Khawatir Qurani yang tadi fotonya saya pajang di depan, tujuan surah Al-Baqarah diturunkan itu, kata Syekh Amru Khalid, wahai kaum muslimin, kalian penanggung jawab bumi. Oleh karena itu, bagi pembaca surat Al-Baqarah, sadarlah bahwa Anda bertanggung jawab atas bumi, dan ketahuilah bahwa surat ini pedoman pegangan kalian. Ya, Mas. Jadi jenengan yang sehari-hari baca Al-Baqarah, entah sebulan sekali terulang karena 30 juz itu, pas nyampe di Al-Baqarah kita diingatkan, kita yang baca Al-Baqarah ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk bertanggung jawab atas kehidupan di bumi, dan petunjuknya Al-Baqarah itu. Atau dalam bahasa yang berbeda, seolah-olah Al-Quran berkata kepada kita, ketahuilah sesungguhnya bumi ini milik Allah. Di akhir Al-Baqarah itu kan, lillahi ma fis samawati wa milik Allah yang di langit dan di bumi. Lalu ketahuilah sesungguhnya bumi milik Allah, dialah penguasa alam semesta yang telah menciptakan kalian dan menguasakan bumi kepada kalian agar kalian mengatur sesuai dengan pedomannya, manhajnya. Itu Al-Baqarah. Apa bedanya kita mengetahui ini dengan tidak mengetahui ini, jemaah sekalian? Beda jauh. Jenengan dengan saya hanya mengetahui Al-Baqarah itu, kata Nabi, kalau dibaca di dalam rumah setan akan keluar. Kalau jangan tahu itu dengan tahu ini berbeda, ya, pasti berbeda. Nah, boleh digeser Mas Abi? Mohon maaf, saya kutipkan dalam sebuah tafsir. Nama tafsir itu Mukhtasar Tafsir Quranul Karim, ditulis oleh para ulama-ulama tafsir Saudi. Yang bawah itu ada tulisan Arab, dan di atasnya itu adalah bagian awal dari Al-Baqarah. Tenang, sudah saya terjemahkan dengan Google Translate, jadi tinggal baca. Boleh digeser Mas Abi? Nah, itu dia terjemahnya. Jadi tujuan surah Al-Baqarah itu adalah mempersiapkan umat atau bangsa, atau mempersiapkan sekelompok orang untuk memakmurkan bumi, membangun bumi dengan menjalankan agama Allah. Itu tujuannya Al-Baqarah. Saya ajak jenengan merenung ya, jangan sekali. Kalau buka Al-Baqarah, coba buka bagian terakhir Al-Baqarah. Ada doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ta'na. Coba jenengan renung. Doa terjemahnya itu adalah, ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami bersalah. Itu lucu itu. Kok enak? Salah tapi tidak mau dihukum. Ya kan? Jangan hukum kami kalau kami berbuat salah. Siapa yang paling mungkin berdoa seperti ini, jemaah? Apakah orang yang seharian kerjanya hanya sholat, ke masjid, masuk lagi ke rumah? Apakah lain lagi, jemaah? Sebelum itu ada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nanti ditutup ayat ini, qalu sami'na, kami mendengar dan kami taat. Siapa orang yang layak mengeluarkan kalimat itu, jemaah sekalian? Kalau kembali pada ini, orang yang layak berdoa dengan doa itu adalah orang yang bekerja siang malam agar masjid kita ini, tetangga kanan kiri kita ini, kelurahan kita ini makmur dengan orang-orang yang sholat, ngerti Al-Quran, berpuasa, anak-anaknya terdiri dengan agama. Kemudian mungkin mereka salah, tetapi mereka terus memperbaiki diri. Mereka yang layak berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasin. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami salah. Kami berbuat, kami berusaha, kami melakukan banyak hal, tapi mungkin kami ada salahnya, ya Allah. Begitu. Itu tujuan Al-Baqarah. Kita renungkan pelan-pelan. Boleh digeser.
Nah, hadirin sekalian, Al-Baqarah itu 2 juz, ya kan? Juz pertama dan juz pertama itu ditutup dengan sayaqulus sufaha, ya kan? Atau diawali ada sayaqulus sufaha, ada tilkar rusuli. Nah, di juz pertama itu ada berapa bagian? Ada 4 ya Mas. Saya mau jelaskan. Di Al-Baqarah itu pertama, ayat-ayatnya itu kalau hadirin baca dari sejak ayat pertama, ayat kedua lah, dalikal kitabu la raiba, sampai ayat sebelum ayat ya ayyuhan nasu budu rabbakum, sampai ayat 20. Itu adalah ayat tentang manusia itu kapanpun, dimanapun, di tempat manapun selalu ada 3 kelompok. Kelompok yang beriman kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan, beribadah kepadanya. Yang kedua kebalikannya. Yang ketiga, mereka yang memiliki jiwa munafik mendua. Paham ya? Nah, setelah ayat 1 sampai ayat 20, ayat 21-nya boleh dibuka. Ayat 21-nya Allah menyeru manusia, bukan menyeru orang beriman. Ayatnya begini. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi setelah Allah di Al-Baqarah itu, manusia ini ada 3 kelompok. Lalu Allah seru, kalian kalau bisa jadi orang yang beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kalian agar kalian bertakwa, atau dengan kata lain, jadilah kelompok pertama, bukan kelompok kedua dan kelompok ketiga. Itu Al-Baqarah. Setelah itu, hadirin sekalian, Al-Baqarah itu kalau jenengan lihat, perhatikan di surat kedua. Sebentar saya buka. Ayat ke-31, kita akan bertemu dengan seperti yang ada tentang penjelasan Allah tentang Nabi Adam. Ayat ke-30. Dari ayat ke-30 nanti sampai ke ayat 39. Itu Allah berbicara tentang Nabi Adam sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Saya ingin saya ulang-ulang ini. Jadi Al-Baqarah itu adalah surat yang Allah berikan buat kita orang beriman. Atur hidup ini dengan panduannya Al-Baqarah. Perbanyak orang yang sholat, perbanyak orang yang berpuasa, perbanyak orang yang bertambah imannya, mengerti imannya, perbanyak orang yang semakin baik beragamanya, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, belajarlah dari kasusnya, kejadiannya Nabi Adam. Apa itu? Nabi Adam itu satu, diperintah oleh Allah, tetapi kemudian diperdaya oleh syaitan. Itu Allah ingatkan. Saya jelaskan dulu secara umum. Kemudian Allah juga mengingatkan dosa yang menyebabkan iblis terusir dan dilaknat adalah kesombongan. Yang menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga adalah lupa dan lalai. Ya, Mas? Lupa, lalai, sombong. Terus setelah itu berlanjut dengan, walaupun tidak diceritakan di Al-Baqarah, Habil dan Qabil. Nanti diceritakan di surat Al-A'raf, surat ke-7. Adalah kedengkian, iri dan dengki. Jadi saya jamaah sekalian yang tinggal di WAG ini, kalau ingin memperbanyak jumlah orang berimannya tadinya 100 jadi 200 jadi 300, kerjaan memperbanyak orang itu nanti godaannya adalah kita sendiri yang seperti Nabi Adam nanti, lupa, lalai, sombong, iri dan dengki. Loh kok bisa saja. Kalau orang 100 jadi 200 jadi 300, punya sekolah, punya supermarket, punya usaha dan segala macam berkembang, iri dan dengki itu mulai ada di antara kita. Lalai dan lupa itu mulai ada di tengah-tengah kita. Itu satu. Di poin ke-2 itu jamaah sekalian. Setelah ayat 39 jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 40-nya sampai panjang ini Allah mulai berbicara tentang Bani Israel yang oleh Allah diberi kesempatan untuk memimpin hidup ini tetapi mereka gagal. Allah ingin meminta kepada kita, kalian yang aku amanahi memakmurkan bumi dengan agamaku, dengan Al-Baqarah pedomannya itu, belajarlah dari kejadian Adam, belajarlah dari Bani Israel, dan jangan diulang lagi. Kalau diulang kalian akan lepas kepemimpinan itu dari kalian. Saya ajak jamaah sekalian, apa sih
saya mau sampaikan, Al-Quran itu turun buat orang beriman. Tapi kisah terbanyaknya, cerita terbanyaknya paling banyak didominasi cerita tentang Bani Israel. Agar kita itu belajar betul. Dan kalau kita jujur, satu demi satu bagian-bagian sifat dan karakter Bani Israel itu melekat ke kita, nempel ke kita. Dan itu menyebabkan kita kehilangan banyak hal. Saya ajak jamaah sekalian lihat di surah ke-2, hadirin sekalian, ayat ke-41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Berimanlah kepada apa yang aku turunkan, dan jangan kalian menjadi orang yang tidak percaya pertama kali dengan apa yang aku turunkan. Orang Bani Israel itu, Yahudi yang ada di Madinah itu jemaah sekalian, itu mereka orang yang pertama tahu bahwa nanti akan muncul Nabi terakhir. Tapi begitu Nabi terakhir itu muncul dari garis keturunannya Nabi Ishak, bukan dari garis keturunannya Nabi Ishak, jemaah sekalian, dari garis keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak, mereka menjadi orang yang pertama kali mengingkari. Itu bisa terjadi dengan saya. Saya suatu saat tiba-tiba dengarkan, karena saya tidak sedang khutbah, menjadi jamaah salat Jumat, ya. Duduk sebagai jamaah, khotibnya meminta A, minta B, minta C. Hanya gara-gara yang khutbah bukan saya, atau bukan orang Madura dan segala macam, lalu saya tidak mau melakukan apa yang diajakkan oleh khotib. Bisa begitu. Kemudian kalau kita turun lagi ke ayat 44-nya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajak manusia berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Saya, dai, mubaligh, guru, trainer, bisa saja ngomong dan ceramah apa saja, tetapi di balik panggung, di balik saya bisa berbuat sebaliknya. Itu diingatkan. Dan yang menyebabkan Bani Israel runtuh ya begitu. Itu satu. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Bani Israel itu, hadirin bisa lihat di ayat ke-50-nya. Wa id faraqna, ayat 49 di 50. Di dua ayat itu Allah menegaskan, ingatlah ketika aku menyelamatkan kalian, kata Allah, dari kekejaman Firaun, ya kan? Anak-anak laki-laki kan dibantai, kemudian yang perempuan dibiarkan. Lalu kalian aku selamatkan melintasi lautan merah, ayat 50 itu, dan kalian menyaksikan Firaun itu aku tenggelamkan, kalian aku selamatkan. Setelah itu Bani Israel itu begitu melewati kaum menyembah patung, mereka minta kepada Musa, Musa buatkanlah kami Tuhan seperti mereka yang nyembah itu. Padahal mereka menyaksikan kekuasaan Allah yang luar biasa, tiba-tiba mereka minta dibuatkan patung. Jamaah sekalian, itu pedoman buat kita, jamaah sekalian. Hadirin, sampai pada ayat 55-nya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak akan beriman sampai melihat Allah secara jelas. Itu minta dikaplok orang ini. Ya kan? Padahal melihat lautan merah terbelah, laut terbelah. Jenengan dengan saya orang itu Selat Madura itu terbelah. Masa jenengan nggak mau percaya? Kalau jenengan menyaksikan laut merah terbelah, udah nggak perlu khutbah Jumat, nggak perlu dengan itu, udah cukup percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu Allah ceritakan pada kita. Buat apa? Agar kita yang Allah tugasi kita itu memperbanyak orang beriman, memperbanyak orang sholat, memakmurkan masjid, mengerti agama, Al-Quran dibaca. Kerjaan begini nih hadirin sekalian, rawan apa? Kita sendiri ya, bisa menjadi orang yang tidak mengerjakan kebaikan, bisa menjadi orang yang semacam-macam. Dan itu panjang lebar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah setelah Bani Israel itu, kalau kita baca panjang. Setelah itu Allah di poin keempatnya itu, jamaah sekalian, Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya yang sukses memimpin. Dan bukan kebetulan kalau nama ini digandengkan oleh Allah dengan kama sholaita Ibrahim dan kama barakta ala Ibrahim. Jadi kita yang menerima Al-Baqarah itu sudah kebayang, oh saya tinggal di desa A,
RT sekian, RW sekian. Orang yang masuk ke masjid baru 20, saya harus memperbanyak menjadi 100, kemudian 300 dan segala macam. Apa yang harus saya lakukan? Mengajari orang sholat, mengajari orang berzakat, mengajari orang berpuasa dan segala macam. Tapi saya akan berhadapan dengan diri saya sendiri, akan berhadapan orang yang seperti Bani Israil sikapnya, dan seterusnya. Jamaah sekalian, mohon maaf. Lalu Allah Subhanahu wa taala minta agar kita itu belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, hadirin merasa nggak setelah kita berjuang seperti itu, saya pikir kita sepakat lebih layak kita berdoa dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang pernah Engkau berikan kepada pendahulu-pendahulu kami, berat-berat. Bahkan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Begitu. Hadirin, saya boleh digeser, Mas. Nah, geser lagi, Mas. Saya mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa foto saya itu. Setiap hari Jumat besok jam 2 sampai jam 3, foto yang sebelah kanan itu guru-guru Al-Quran SD, SMP, SMA Al-Uswah, karena dekat dari rumah saya. Mereka itu rata-rata guru tahfidz, jamaah sekalian. Saya berikan mushaf pada mereka. Mushafnya saya dapat dari teman-teman yang berdonasi untuk diwakafkan. Saya bilang, Ustaz, saya kasih, ada yang sakit 15, saya kasih 20, macam-macam. Berikan mushaf ini, Ustaz, kepada majlis taklim Ustaz, yang mau yang dewasa maupun yang tidak dewasa. Ajak mereka itu untuk terbiasa mengenal terjemahan Al-Quran, sehingga kitab suci ini makin dimengerti. Jamaah. Itu berbagai fotonya, Mas. Ada yang majlis taklim ibu-ibu dan segala macam. Tapi semua mushafnya itu dari saya. Saya dari teman-teman yang berdonasi untuk diwakafkan. Untuk apa? Agar pekerjaan dari Al-Baqarah itu mulai terasa, bahwa kita punya tanggung jawab membuat kehidupan ini semakin didominasi orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang masuk Islam secara keseluruhan itu semakin banyak. Gimana caranya? Kalau tidak bisa maksimal, ideal, ya lakukan bagian-bagian yang bisa dikerjakan. Boleh digeser lagi, Mas. Ini yang tengah itu, ini saya sendiri. Sepeda motornya hilang di Indomaret, dia malah beli mobil. Ustaz ini hebat. Sepeda motor hilang malah beli mobil. Dia ngajari, saya kasih mushaf seperti itu. Bukan untuk apa-apa, agar sekarang kita bisa membeli mushaf, ya kan? Kemudian mushaf itu bisa disebar kemana-mana. Kalau kita tidak bisa ceramah dan segala macam, kita bantu agar apa yang tadi saya sampaikan di Al-Baqarah, memakmurkan bumi ini dengan agama dan melakukan hal seperti itu. Boleh digeser lagi, Ustaz? Mas Ebi, ada anak kecil yang sedih kasih dan macam-macam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh geser lagi, Mas. Saya lalu ingin mengajak sekalian melihat ini di masjid saya di Tropodo. Setiap Jumat, setiap Rabu malam dari maghrib sampai isya seperti ini. Semuanya saya kasih mushaf. Lalu dari maghrib sampai isya itu nama pengajiannya Tadabbur Al-Quran. Termasuk materi ini saya jelaskan kemarin. Saya bilang kepada jamaah, siapapun bapak yang mau bawa Quran ini bawa pulang, bawa. Nanti saya tambah lagi mushafnya, begitu. Saya juga ngomong lagi ke teman-teman, tolong saya tambahin lagi agar lebih banyak lagi orang memiliki mushaf, terjemahan dan ampat. Nah, hadirin, sekarang kita masuk. Biasa, Mas. Sekarang perhatikan doa ini. Doa yang tadi sudah saya berikan. In sami'na wa ata'na, ya kan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami tahu. Bayangkan kalau jenengan semuanya itu sami'na wa ata'na. Ustaz, kami tidak bisa ceramah, kami tidak bisa berkomunikasi. Kami punya ini, Ustaz, punya jajan, punya uang. Gunakan untuk membuat agama ini tertolong, tersebarkan dengan cara apa? Dengan cara kita masing-masing.
Saya kemarin ke Jakarta 3 hari ya Mas kan, menghubungi beberapa ustadz yang menerjemahkan buku-buku yang saya ini kan. Salah satu ustadz itu anak perempuannya tinggal di Amerika Serikat, kerja di pesantrennya Ustadz Samsi Ali, ada nama ini. Beliau itu sudah berkewarganegaraan Amerika Serikat. Nah, suaminya, anak teman saya itu perempuan, bersuamikan orang Gaza. Saya tanya, apa keahlinya? Dia ahli media, Ustaz. Ahli membuat film-film pendek untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di Palestina ke seluruh dunia. Gitu. Oh, saya mau dibayangkan. Jadi, kalau semua kita itu menggunakan keahlian kita agar kehidupan ini semakin makmur dengan agama itu bagus. Tadi saya sebelum kesini, tadi saya kok tumben pakai sarung ya. Tadi ceritanya saya main bola aja sekarang. 4:30 saya berhenti mandi terus segera kesini. Komunitas bola itu tetap saya jaga. Agar apa? Saya masih bisa berhubungan dengan mereka. Tempo hari itu mereka bikin pengajian tahlilan. Tahlilan. Saya bilang, saya kok nggak diajak? Mohon maaf Ustaz, kalau ngundang Ustaz, mohon maaf nggak ada amplopnya. Saya bilang, amplopnya saya bawa sendiri. Saya ingin agar kemana-mana itu bisa tembus. Kenapa? Untuk berkesempatan itu tadi. Orang ngerti sholat, ngerti iman, macam-macam semakin baik. Sarananya apa? Mereka itu saya kasih mushaf 20 ya, mushaf Ang-4 yang tadi 20. Saya kasih uangnya, saya minta dari salah satu di antara mereka yang bosnya beras, namanya bos Rosita, beras itu. Saya minta uangnya, saya belikan mushaf 20, saya kasihkan ke mereka. Gitu. Nah, hadirin, bagian terakhir dari doa doa Al-Baqarah itu ada Rabbana la, yang tadi ini doa saya renungkan lebih layak dilakukan oleh jenengan kalau ikut-ikutan sibuk seperti itu, Jom. Kalau jenengan urusannya urusan pribadi, berdoa seperti ini rasanya nggak pas, ya kan? Tapi kalau jenengan berjibaku, masjid dibangun, mushaf dibeli, tikar dibeli, penceramah diundang, guru ngaji dicetak, kemudian anak-anak TPQ dibelikan seragam dan segala macam, bekerja keras. Kenapa? Kata Ustaz Arkom, Al-Baqarah itu begitu tujuan agar kita. Nah, berdoa dengan seperti itu menjadi terasa. Ya, bisa dimakan? Ya. Hadirin coba lihat. Di Al-Baqarah itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri. Wahai orang beriman, mintalah bantuan pada Allah dengan sabar dan salat. Jenengan minta bantuan pada Allah urusan pribadi dengan urusan memakmurkan masjid itu lebih kuat mana dorongannya? Pasti lebih kuat yang kuat yang terakhir. Mas Ebi digeser. Nah, ini dia. Ada beberapa arahan di surah Al-Baqarah itu. Jamaah sekalian. Yang pertama, kalau kita buka, hadirin sekalian, itu di ayat 1 sampai 5 itu kalau kita ingin menjadi baik dan seterusnya, ya kita harus menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Tapi yang kedua, jangan talbisul haqqa wal batil. Itu ayatnya wala talbisul haqqa bil batil dan seterusnya. Jangan campur adukan yang benar dengan yang salah. Lalu yang ketiga, jangan sembunyikan kebenaran. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lam. Padahal engkau tahu. Ini kerjanya orang-orang Yahudi di Madinah, jamaah sekalian. Saya tidak bermaksud jenengan menyembunyikan kebenaran, tetapi kalau Bapak sekalian tahu bahwa ada mushaf terjemahan, ada buku bagus, jamaah sekalian, jenengan punya uang, lalu uang itu tidak dikeluarkan oleh jenengan untuk diberikan ke musola, masjid, ke guru-guru pendidik, saya tidak mengatakan menyembunyikan kebenaran, tetapi kita berarti tidak berikhtiar agar kebenaran itu semakin dekat dengan masyarakat. Di rumah itu hampir tiap hari saya dikirimi mushaf untuk diwakafkan karena teman-teman terus itu sampai numpuk di depan. Ada mungkin sudah mendekati 300-400, tapi terus tersebar. Masjid mana Ummul Mukminin Beratang saya kasih. Tapi setiap Senin malam pekan pertama dan keempat saya berkesempatan untuk ini. Sampai saya bilang kepada ketua, Ustaz, saya jangan dibayar. Masjid ini saya kasih mushaf. Saya ingin agar saya ini menjadi punya saham untuk berjuang untuk memakmurkan. Kalau saya berceramah dibayar itu beda dengan saya mengisi ceramah. Saya tidak dibayar tapi saya memberikan sesuatu buat masjid. Saya ingin merasakan berjuang untuk agama ini.
Yang ketiga, saya tulis dengan menjaga integritas. Itu maksudnya begini. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab. Apakah engkau suruh manusia berbuat baik tapi engkau lupakan diri kalian sendiri? Mau sampai kapanpun kalau saya ceramah doang tapi di belakang jenengan tahu tidak sama saya dengan apa yang saya ceramahkan, jenengan tidak akan percaya. Saya sering bilang, hadirin kalau mau percaya saya, jangan terlalu percaya omongan saya. Tak kasih nomor WA istri saya, anak saya, adik-adik saya. Jadi yang tanya, Ahmad Arkom seperti apa? Kalau mereka bilang, jangan percaya pada kakak saya. Nah, jangan percaya dia saja daripada saya. Kenapa? Kalau orang-orang yang dekat dengan saya itu sampai ngomong jangan percaya saya, berarti saya tidak menjaga integritas. Maksudnya, apa yang saya omongkan di luar ternyata di dalam rumah tidak pernah saya kerjakan. Hadirin sekalian, coba bayangkan kalau agama ini disampaikan oleh guru, muballir, khotib, kemudian pedagang, insinyur, dokter yang punya seperti itu. Bagaimana cepatnya berubah kehidupan itu, jemaah. Tapi kalau kita bertemu dengan dokter, camat, bupati, presiden, pedagang yang kebalikan dari itu, berat kehidupan ini berubah, jemaah. Saya kemarin, tidak perlu saya sebut, ada caleg dari Dapil 7 yang gagal, tidak perlu saya sebut. Saya tanya ke teman-teman Tulungagung, untuk menjadi anggota DPR tingkat 2 itu butuh uang 2 miliar. Ya, kalau jenengan dengan saya butuh setengah M, setengah makso, 2 miliar. Untuk menjadi anggota DPR tingkat 1, kata teman-teman Tulungagung, butuh 10 M. Untuk menjadi anggota DPR tingkat pusat butuh 30 miliar. Bahkan ada yang 7 miliar nggak jadi. Lalu beliau ini, Mas Harkom, panggil saya Mas, gimana ini? Mas, saya bilang, saya beritahu ya, Islam itu sekarang kan 1446 Hijriah, ya kan? Dan Islam itu dipimpin Nabi 23 tahun, benar kan? 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun dipimpin Abu Bakar 4 tahun, 23 tambah 4, 27. Dipimpin Umar dan Utsman masing-masing 11 tahunan. Jadi dipimpin Ali 4 tahunan. Setelah itu Umayyah, hampir 30 tahun. Setelah itu Harun al-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, Al-Fatih. Itu kalau dijumlah orang-orang hebat itu tidak sampai 400 tahun, jemaah sekalian. Dengan kata lain, selama 1446 tahun Hijriah, kita dipimpin orang yang benar-benar hebat banget hanya sekitar 350 tahun. Sisanya kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak ideal. Tapi Islam bisa kemana-mana. Kenapa? Karena dakwah itu dijalankan. Bisa dipahami hadisnya? Karena orang Islam itu tidak perlu terlalu bergantung ada tidaknya pemimpin yang hebat. Mesti kita harus sadar bahwa kita punya kewajiban menolong agama Allah, memakmurkan bumi, atau dengan kata yang singkat di Al-Baqarah itu mengamanahkan pada kita, makmurkan bumi ini dengan agamanya. Perbanyak orang yang ngerti iman, perbanyak ngerti orang sholat, perbanyak orang yang ngerti puasa, perbanyak orang yang mau datang ke masjid, perbanyak orang yang mau bertobat dengan agama ini. Itu kerjaan kita, jelas. Dan kalau kita tidak bisa mengambil bagian mengajarkannya, bagian-bagian yang lain bisa dikerjakan. Hadirin, kalau jenengan, saya yakin di Masjid Ummul Mukminin itu mesti aneh. Setiap jamaah posip mau keluar dari masjid, sandal sudah tertata rapi. Saya mulai nginceng siapa sih yang begini. Ternyata ketahuan ada salah satu takmir masjid yang memang kerjanya bukan bagian adzan, bukan bagian bersih-bersih nyiram tangan begitu. Tapi kita suka. Nah, ambillah saham untuk agama ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Kalau capek, berat, lelah, tumpang tindih, rumit, berdoalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na, dan segala macam. Kalau ada masalah-masalah waktu kita ikut terlibat memakmurkan masjid dan segala macam, mintalah bantuan pada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau rumit persoalan, hadirin sekalian, butuh kesabaran yang ekstra, perbanyaklah berpuasa. Begitu seterusnya, hadirin sekalian. Kalau bertemu dengan masyarakat yang semakin banyak butuh aturan, ingat di surah Al-Baqarah itu lengkap. Ada surat ayat tentang hutang, ya kan? Ada ayat tentang keluarga dan segala macam, lengkap. Nah, lalu yang ke mana? Berjuang dengan sabar dan sholat. Kata salah seorang ulama tafsir, kenapa harus sabar? Karena musuh manusia itu yang pertama adalah dirinya sendiri. Yang kedua adalah kondisi lingkungannya. Ya, Mas. Coba
Saya kalau jenengan tadi saya lupa bawa mushaf, membawa 20 mushaf mau tak berikan ke masjid ini. Kalau saya bawa 500 mushaf ke jenengan, masing-masing saya kasih 5 jangan sekarang. Ya. Saya minta Bapak, Ibu, jenengan yang 5 mushaf ini kewajiban jenengan berikan mushaf itu pada tetangga kanan kiri. Minta satu saja, tolong dibaca. Pak, bagaimana kalau kita bikin yasinan tahlilan? Nggak apa-apa, kita membutuhkan forumnya dulu. Kita ingin agar semua orang itu dekat, mau duduk dan kemudian mau belajar agama dan sebagainya. Kalau ada ikhtiar begitu, terus semakin baik dan semakin baik, hadirin sekalian, barulah jenengan akan merasakan betapa Rasulullah itu waktu waktu lama tidak turun wahyu, Allah menyebut mawadda'aka rabbuka. Nabi itu merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, kemudian ayat tentang masuklah kalian ke dalam Islam secara melalui, itu ada di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafa. Itu ada di Al-Baqarah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukanlah contoh yang ideal. Beberapa kali saya ngomong soal bola. Begitu di lapangan bola itu teman-teman istirahat, Mat Halil, tahu Mat Halil juga, Anan Ma'ruf, kemudian Bejo Sugiantoro, ketemu di lapangan bola. Samsul Arifin, kemudian siapa? Banyak pemain. Itu kalau duduk ngobrol, Ustaz, nanyanya mulai nanya yang wudu, aurat dan segala macam. Enak begitu jemaah sekalian. Kalau kita bisa berislam di semua bidang kehidupan, jenengan yang pedagang, jenengan yang dokter, tukang parkir, pedagang cilok dan segala macam, buat kehidupan ini semua orang itu merasakan sentuhan Islam dari kita. Kalau ada kurang-kurangnya, ada yang tidak baik, sujud dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Baqarah. Nah, dengan semua penjelasan ini kita kembali kepada hadis. Kelak kalau hari kiamat itu Al-Baqarah itu nyari orang yang membaca dan mengamalnya, apakah nyari yang mengamalkan selengkap yang saya sampaikan atau hanya membacanya untuk mengusir jin dari dalam tubuhnya? Kan sudah terasa sekali. Kemudian berikutnya, punya mental sami'na wa ta'ana. Sudah sampai sami'na. Nggak bisa jamaah sekalian, agama ini jangan seperti orang Bani Israel, sami'na wa asaina. Itu disebut di Al-Baqarah itu. Jadi sami'na wa asaina sama sami'na wa ta'ana itu dua-duanya ada di Al-Baqarah semua. Oke. Lalu yang terakhir, memperkuat jiwa dengan selalu bersama Allah. Ya, doa yang terakhir, Rabbana la tu'ahidna dan segala. Saya merenung sekali kan. Lalu pas Mas Ebi balik ke foto tadi, Mas Ebi, foto-foto saya buka, saya kumpulkan seperti terasa saya. Jadi ini masjid ini, jamaahnya masjid saya ini, yang ikut ini kira-kira sepertiganya. Pengajian ini tidak pernah saya diumumkan, saya biarkan. Dan mushafnya saya ngasih. Dari mana? Ada yang wakaf ke saya ngasih. Saya juga tidak mau dibayar dan segala macam. Hadirin, kalau kita berikhtiar seperti itu, maju ke depan Mas Ebi. Kalau berikhtiar, hadirin, bukan ke foto-foto yang tadi. Kalau berikhtiar, terus maju Mas Ebi. Jenengan itu, Ustaz, saya tidak bisa apa-apa, Ustaz. Ini ada uang sekian-sekian, Ustaz. Gimana caranya? Bisa belikan karpet, bisa belikan pengharum ruangan, bisa belikan mushaf dan segala. Tolong agama itu dengan itu, jamaah. Dan ingat-ingat Al-Baqarah itu, maka kita akan terasa. Hadirin, apa istimewanya menolong agama? Intan surullah yang surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, kata Allah. Itu istimewanya. Sekarang kalau hadirin ditanya, Ustaz, saya sudah hafal surah Al-Baqarah. Apakah Al-Baqarah itu hanya dihafal saja? Enggak kan? Ya. Toh kalau jenengan hafal Al-Baqarah, bacanya bagus, paling makmunya bilang imannya bagus, hafalannya banyak. Gitu aja kan? Yang paling penting hafalan surah itu adalah mengingatkan kita. Kita yang diingatkan dengan Al-Baqarah itu kemudian menabung amal soleh. Kelak kalau di hari kiamat kita mudah-mudahan termasuk orang yang dibela oleh surat Al-Baqarah itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka kesadaran kita semuanya sekalian. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz, berkaitan dengan tadi itu bumi diserahkan kepada manusia sebagai khalifah. Kalau nggak salah ada sebuah ayat di Al-Quran itu yang menyatakan bahwa bumi itu hanya diwariskan kepada orang-orang soleh. Ya. Tapi kalau saya melihat ternyata yang berkuasa di bumi itu bukan orang-orang soleh. Nah itu jadi rusak. Justru itulah gara-gara. Jadi di surat 21 ayat 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha min ibadiyas sholihin. Bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Itu tidak given, tidak itu, tapi memang harus diperjuangkan. Itu Pak, yang penting harus diperjuangkan. Berarti bukan diwariskan. Iya, artinya diwariskan itu, maksudnya diwariskan itu kita harus berjuang agar orang soleh itu banyak. Sama seperti surat ke-24 ayat 55, Allah berjanji pada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dijadikan berkuasa. Itu kalau kita tidak beramal soleh, ya tidak akan dijadikan berkuasa. Begitu. Hadirin mungkin enak ya dengan politik ya. Tapi kalau jangan ikut ngitu enak lalu diam, ya seperti yang kita saksikan, jemaah. Bagaimanapun saya mau sampaikan, Turki itu waktu disekulerkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, ulama mereka yang seangkatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari namanya Syekh Badiussaman Said Nursi, lahir di tahun 1870-an. Oleh orang-orang itu diprovokasi untuk konfrontasi secara fisik dengan tentaranya Mustafa Kemal. Dia nggak mau, saya tidak mau. Mereka juga tentara yang muslim agamanya. Beliau lebih terus memilih terus berdakwah. Beliau punya namanya Risalatun Nur, kitab yang berisi dengan ajakan untuk berakidah macam-macam. Karena di Bredel percetakan dia habis semuanya. Beliau ini punya relawan hampir 1000 orang yang ngerti isi kitabnya itu dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Hanya butuh 20 tahun Mustafa Kemal itu langsung tidak bisa lagi memenangkan pemilu setelah 20 tahun itu. Kenapa? Syekh Badiussaman Nursi itu tidak diam, tetapi keadaan yang memburuk itu dihadapi dengan terus berdakwah. Buruk itu ya kalau jalan rinci saya pernah sampaikan di sini. Ngeri sampai Mustafa Kemal Atatürk setelah mensekulerkan Turki itu melarang adzan, semua macam. Saya punya catatan itu. Berat sekali. Kita di Indonesia ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi hal yang seperti itu. Tinggal kita itu mau melakukannya dengan cara yang baik atau tidak, itu. Ada yang lain jemaah sekalian? Beberapa menit lagi tanya Isya. Sudah masuk Isya? Baik. Tinggal 3 menit. Baik. Hadirin, saya ingin kutipkan sejarah sedikit. Surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Dan begini, jadi Nabi waktu menerima Al-Quran dari Allah itu, oleh Nabi tempatkan ini di sini, ini di sini. Dan yang Nabi itu begitu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, justru surat yang pertama kali turun itu ada di surat ke-96. Itu Allah yang mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi di Al-Baqarah itu tadi sudah saya sebut, surat ini turun agar orang-orang beriman itu kalau ingin hidup ini baik, pegang Al-Baqarah itu, pelajari dengan baik, ikuti petunjuknya. Begitu kira-kira begitu. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan sering tilawah terus muter gitu, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus gitu, nanti sampai di Al-Baqarah ingat lagi, sampai di Al-Baqarah ingat lagi, begitu seterusnya Mas. Dan jangan sampai, saya tidak meminta jenengan menghafal, jangan sampai kata Dr. Majdi Ahlali, kita ini menjadi orang yang menghafal Quran maupun sebagian atau seluruhnya, tetapi kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan dengan itu jemaah. Begitu. Semoga bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang beramal dengan surah Al-Baqarah, mulai dari aspek keimanannya, ibadahnya, muamalahnya, berinfaknya, berjuangnya, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap semuanya ada di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana
afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, sebelum ditutup saya juga meminta hadirin untuk berdoa kembali, wabil khusus buat Ibu Hajah Kemas yang jamaah ini dan juga donatur masjid kita ini. Beliau sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan beliau, dan kita yang sehat juga bersyukur lebih banyak dengan beribadah. Mudah-mudahan apa yang Allah ujikan kepada Ibu Hajah Kemas itu dihadapi dengan sabar dan segera disembuhkan. Mari kita berdoa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.